Winda duduk sendirian di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya dari layar ponsel. Malam sudah larut, tapi matanya belum jua terpejam. Bantal kursi di tangannya diremas kuat, sementara matanya tertuju pada unggahan Instagram milik suaminya, Randy. Ia tak diajak ke pesta kantor tahun ini lagi. Beberapa hari lalu, Winda sempat bertanya, "Aku ikut ya ke gathering kantor tahun ini?" Tapi Randy hanya menjawab datar, "Kayaknya nggak ada yang bawa pasangan, sayang. Acaranya internal aja." Namun yang dilihat Winda malam ini menusuk jauh lebih dalam dari sekadar kebohongan kecil. Di layar ponsel, ia melihat Randy berdiri gagah dengan jas abu-abu, tersenyum percaya diri. Di sampingnya, seorang wanita bergaun merah mencolok berdiri menempel di lengannya. Wanita itu tersenyum lebar, dengan sorot mata menang. Caption Randy menamparnya keras. "Senang bisa membawa istriku ke acara kantor malam ini." Istriku? Jantung Winda seperti berhenti sejenak. Ia membaca ulang kalimat itu, memastikan matanya tidak salah. Tapi tidak. Yang tertulis memang seperti itu. Dan wanita itu bukan dirinya. Wanita itu adalah Gina, rekan kerja Randy yang dulu hanya disebut anak baru di divisi marketing. Seketika tubuh Winda lunglai. Air mata mengalir tanpa permisi. Rasanya seperti dihantam kenyataan paling pahit. Bukan hanya dibohongi, tapi digantikan. Dan lebih buruk lagi, dihapuskan dari identitas suaminya sendiri. Ia menatap bayangannya di layar ponsel yang gelap. Refleksi wajahnya terlihat lelah. Dengan pipi bulat dan mata sembab, ia memandangi tubuhnya sendiri, daster lusuh yang melekat, perut yang membuncit karena stres makan bertahun-tahun, dan paha yang tak lagi ramping seperti saat menikah dulu. Winda berdiri pelan dan melangkah ke cermin besar di lorong. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menatap dirinya sendiri lama-lama. Dan saat ia melihat dengan jujur, ia nyaris tak mengenali siapa yang ada di sana. "Apakah aku pantas dicintai?" Pertanyaan itu muncul lirih, keluar tanpa sadar. Jawabannya tidak terdengar. Yang ada hanya isak pelan yang merayap keluar, seperti pecahan kecil dari luka besar yang selama ini ia simpan rapi. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan dendam. Belum. Tapi seperti bara kecil di dalam dada yang mulai menyala perlahan. Api kecil yang mengatakan, "Aku nggak akan selamanya jadi orang yang kamu sembunyikan, Ren." Dan malam itu, meski air mata masih membasahi pipi, Winda tahu satu hal. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini awal dari pembuktian. Pagi menjelang dengan enggan. Matahari merambat pelan di sela tirai kamar yang setengah tertutup, menyinari wajah Winda yang masih belum beranjak dari ranjang. Bekas air mata di pipinya belum kering sepenuhnya. Matanya sembab, kepalanya terasa berat, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Suara notifikasi ponsel berkali-kali berdenting dari meja samping tempat tidur. Grup keluarga, notifikasi belanja online, dan satu pesan dari Randy. "Randy, maaf ya, tadi malam aku bohong. Aku tahu kamu marah. Tapi aku juga manusia. Win, aku butuh pasangan yang bisa dibanggakan di depan orang-orang." Hanya itu. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya pembenaran. Winda membaca pesan itu berulang kali, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa berat, seperti membawa seluruh beban dunia. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci muka, dan kembali berdiri di depan cermin seperti malam sebelumnya. Kini, ia menatap dirinya lebih dalam. Rambutnya berantakan, kantung mata gelap, kulitnya kusam, tubuhnya besar. Memang, tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana ia membiarkan dirinya larut dalam ketidakpedulian selama bertahun-tahun karena merasa sudah diterima. Ia ingat masa-masa awal pernikahan.
Randy dulu bukan pria yang sempurna, tapi ia penyayang. Randy pernah bilang, "Aku suka kamu apa adanya." Tapi rupanya, apa adanya hanya berlaku sampai status sah tercetak di buku nikah. Di ruang makan, Winda duduk menatap piring kosong. Biasanya ia akan menyiapkan sarapan, tetapi hari ini perutnya terasa kosong tanpa rasa lapar. Ia hanya memeluk gelas teh hangat dan menatap kosong keluar jendela. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Kenapa dia malu pada aku? Kenapa aku tak cukup hanya karena aku gemuk? Apakah cinta memang harus selalu cantik dulu baru layak diakui? Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini ia tak menutup wajahnya. Ia biarkan air itu mengalir. Karena itu bukan kelemahan. Itu adalah luka yang harus ia hadapi, bukan disembunyikan lagi. Beberapa jam kemudian, ia masuk ke kamarnya, menarik koper tua dari bawah ranjang. Ia membuka lemari dan mulai memilah pakaian. Tidak untuk pergi, tapi untuk membersihkan diri dari versi lama yang selama ini ia tutupi dengan alasan kesibukan dan rasa pasrah. Ia menemukan selembar blus biru muda yang dulu pernah dipakai saat awal menikah. Saat tubuhnya masih ramping, ia coba pakai, tapi kancingnya hanya bisa terpasang sampai perut. Winda tertawa getir, tapi bukan dengan kesedihan. Tawa itu seperti pengakuan diam. Ya, aku berubah, tapi aku bisa berubah lagi. Kali ini untuk diriku sendiri. Ia duduk kembali di depan cermin. Wajah sembabnya kini berubah menjadi serius. Matanya menatap langsung ke bayangannya sendiri. "Kalau kamu malu punya aku sebagai istri, Ren," katanya pelan, "6 bulan dari sekarang, kamu akan menyesal. Kamu akan lihat, wanita yang kamu buang itu akan jadi lebih dari yang pernah kamu bayangkan." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Winda merasa hidupnya mulai kembali ke tangannya. Sudah 3 hari Randy tidak pulang. Tak ada kabar, tak ada telepon. Hanya pesan-pesan singkat yang isinya tidak lebih dari basa-basi dingin. "Aku rapat sampai malam. Ada urusan luar kota. Jangan tungguin." Semua tanpa rasa. Winda tahu, ia bukan bodoh. Dan kali ini, ia tak mau lagi pura-pura tidak tahu. Di rumah, suasana makin sunyi. Biasanya Winda mengisi waktu dengan memasak atau menonton drama Korea. Tapi kini, dapur bersih tak tersentuh, dan televisi dibiarkan mati. Hanya dirinya dan pikirannya sendiri yang berkeliaran. Pagi itu, ia duduk di meja makan sendirian, menyeruput kopi pahit buatannya sendiri. Bukan karena ingin, tapi karena ia butuh rasa pahit yang bisa menyamai pikirannya. Ponselnya diam. Tidak ada notifikasi baru dari Randy, tapi media sosial tetap ramai. Dari akun salah satu rekan kerja Randy, Winda melihat foto pesta yang lebih lengkap. Gina berdiri di tengah keramaian, tertawa, tangannya merangkul lengan Randy dengan percaya diri. Winda memperhatikan wajah suaminya. Tidak ada beban, tidak ada rasa bersalah. Justru tampak bangga. "Kenapa dia segitu malunya pada aku?" Pertanyaan itu terus membentur dinding pikirannya. Dia yang menikahi aku. Dia yang dulu bilang, "Nggak apa-apa kamu gendut, asal hatimu manis." Dia yang dulu mengajak foto mesra, peluk di tempat umum, bilang ke semua orang kalau dia laki-laki paling beruntung punya aku. Lalu kapan semua itu berubah? Winda mencoba mengingat-ingat kapan tepatnya semua mulai terasa dingin. Apakah saat ia berhenti berdandan? Saat ia terlalu fokus mengurus rumah? Atau saat tubuhnya mulai melebar dan ia tak sempat peduli karena Randy selalu berkata, "Nggak usah dandan, kamu di rumah aja kok." Semakin dipikirkan, semakin Winda sadar. Perlahan-lahan, ia bukan cuma dibohongi. Ia dibiarkan tenggelam. Dibiarkan merasa cukup, hanya agar saat ditinggalkan nanti, Randy bisa berkata, "Kamu yang berubah." Dan akhirnya sore itu, Winda memberanikan diri menelpon suaminya. Nada tunggu.
Lalu sambungan tersambung. Halo. Ren. Kamu bisa jujur? Enggak. Jujur apa? Gina. Kamu datang ke pesta sama dia. Kamu bilang dia istrimu. Kamu sadar itu artinya apa? Hening beberapa detik. Winda bisa merasakan detak jantungnya semakin keras. Win, suara Randy terdengar berat. Kamu nggak ngerti dunia kerjaku sekarang. Aku butuh seseorang yang bisa dilihat. Di dunia profesional, penampilan itu penting. Kamu tahu sendiri. Jadi aku memalukan buat kamu. Aku nggak bilang begitu. Kamu nggak bilang, tapi kamu lakuin. Randy terdiam. Winda melanjutkan, suaranya mulai gemetar. Aku bukan nggak sadar aku gemuk. Aku tahu. Aku lihat diriku tiap hari. Tapi tahu nggak yang paling nyakitin? Bukan karena kamu bawa perempuan lain. Tapi karena kamu menghapus aku, seolah aku nggak pernah jadi bagian dari hidupmu. Aku cuma lelah menjelaskan ke semua orang, kata Randy akhirnya. Lirih. Mereka selalu nanya kenapa istri gue kayak gitu. Kayak gitu. Winda tertawa, pahit dan pedih. 6 bulan. Ren, lihat aja 6 bulan lagi. Kamu akan lihat dan kamu akan tahu. Yang kamu buang hari ini akan jadi perempuan yang kamu kejar besok. Sebelum Randy bisa menjawab, Winda menutup telepon. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena marah. Karena sadar. Hari itu, pertanyaan yang menghantui selama ini tak lagi penting untuk dijawab. Winda tahu dia tak akan pernah mendapat jawaban yang memuaskan dari seseorang yang bahkan tidak cukup jujur pada dirinya sendiri. Yang penting sekarang cuma satu, berhenti mencari penjelasan, dan mulai menciptakan perubahan. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Kota sudah tertidur, tapi di dalam rumah kecil itu, ada satu jiwa yang terjaga. Winda duduk bersila di atas karpet, menghadap cermin besar yang selama ini ia hindari. Layar ponsel di sebelahnya menyala dengan banyak tab terbuka. Tips diet sehat, kisah-kisah transformasi, channel workout pemula, dan satu artikel bertajuk, "Kamu berhak cantik untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapa-siapa." Winda menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Tapi malam ini berbeda. Malam ini bukan tentang menangisi Randy. Bukan tentang iri pada Gina. Bukan tentang menyalahkan tubuh sendiri. Malam ini adalah tentang mengambil kembali kendali yang selama ini ia serahkan pada orang lain. Ia berdiri perlahan, menatap bayangannya di cermin. Wajah yang sembab, bahu yang menunduk, dagu yang ganda, lengan yang besar. Semua itu nyata. Tapi juga bisa berubah. Bukan karena ingin membuktikan pada orang lain, melainkan karena ia sudah lelah hidup dalam bayangan rasa tidak cukup. Ia mengambil buku catatan dari meja, membuka halaman kosong, dan mulai menulis dengan spidol hitam. Proyek 6 bulan. Windanya diri sendiri. Tujuan. Merawat tubuhku, bukan karena malu, tapi karena sayang. Menemukan kembali diriku yang dulu percaya diri. Menjadi versi terbaik dari diriku. Untuk aku, bukan untuk Randy. Langkah awal. Bangun pagi dan olahraga ringan 15 menit. Berhenti makan karena stres. Mulai makan karena tubuh butuh. Minum air putih minimal 2 liter sehari. Cari pelatih mentor atau komunitas sehat. Tidak mengecek akun media sosial Randy. Tidak membalas pesan basa-basi. Setiap malam, tatap cermin dan puji satu hal tentang diri sendiri. Ia menatap tulisan itu, lalu menandainya dengan garis merah tebal. Mulai besok pagi. Winda menaruh buku itu di atas meja dengan mantap. Ia tahu tidak akan mudah. Ia tahu akan ada hari-hari ketika tubuhnya menjerit lelah.
ketika pikirannya ingin kembali menyalahkan diri sendiri, ketika air mata ingin kembali tumpah. Tapi malam ini, ada satu hal yang sudah berubah. Ia tidak lagi menunggu perubahan. Ia menciptakannya. Ia berdiri lagi, membentangkan tangan dan berdiri tegak di depan cermin. Ia menatap dirinya, bukan dengan benci, tapi dengan rasa hormat. Kamu mungkin belum jadi cantik menurut mereka, Win, katanya lirih. Tapi kamu sudah cukup berani untuk bangkit. Dan itu lebih cantik dari apapun. Dengan napas panjang dan hati yang berat tapi mantap, Winda padamkan lampu. Esok akan datang, dan ia akan menyambutnya bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang memutuskan untuk bertarung. Pagi itu, alarm ponsel Winda berbunyi pukul 6. Biasanya ia akan mematikannya dan kembali menarik selimut. Tapi tidak hari ini. Hari ini berbeda. Dengan gerakan pelan, ia bangun dari tempat tidur, duduk di pinggir ranjang, dan menghela napas dalam-dalam. Rasanya aneh. Badannya masih berat, malas masih menggoda, tapi ada sesuatu yang menahan. Tulisan di buku catatannya semalam. Kata-kata itu seakan menunggu untuk ditepati. Di dapur, Winda menyiapkan air hangat dan sebutir telur rebus. Ia mengganti kopi manis biasanya dengan teh tawar. Langkah kecil, katanya dalam hati, tapi tetap langkah. Selesai sarapan, ia membuka YouTube dan mencari video workout 15 menit untuk pemula bertubuh besar. Ia mengikuti gerakan perlahan, angkat tangan, tekuk lutut, gerakan memutar. Nafasnya terengah di menit ke-6, keringat mulai bercucuran, dan tubuhnya terasa berat seperti batu. Tapi ia tetap bergerak, meski gemetar, meski goyah. Setelah selesai, ia terbaring di lantai ruang tamu, napas tersengal, dada naik turun. Tapi ada senyum tipis di wajahnya. Ia tidak menyerah. Ia memulai. Siangnya, Winda membuka akun Instagram dan mengetikkan kata kunci, pelatih wanita, motivasi sehat, gym ramah perempuan. Banyak yang muncul, tapi satu akun mencuri perhatiannya, Rara Rebuildiu. Bionya tertulis, pelatih pribadi untuk para wanita yang ingin kembali percaya diri. Transformasi bukan hanya soal tubuh, tapi soal jiwa yang dicintai kembali. Winda menelusuri feed-nya. Banyak foto before after klien wanita yang dulunya bertubuh besar, kini tampil segar dan percaya diri. Tapi yang membuat Winda berhenti scroll adalah caption salah satu video. Kalau kamu pernah dihina karena bentuk tubuhmu, DM aku. Kita mulai dari situ. Tanpa pikir panjang, Winda mengetik pesan. Halo Kak Rara. Saya Winda. Saya butuh bantuan. Saya tidak ingin terlihat cantik untuk orang lain. Saya ingin mencintai diri saya sendiri lagi. Tak butuh waktu lama. Notifikasi balasan masuk. Rara, terima kasih sudah mulai dengan jujur. Besok datang ke tempatku. Jam 10 pagi. Lokasinya aku kirim. Jangan takut. Aku bukan pelatih galak. Aku pelatih yang pernah merasakan jadi kamu. Keesokan harinya, Winda datang ke sebuah studio kecil di daerah Kemang. Dari luar tampak seperti rumah biasa, tapi dalamnya bersih, hangat, dengan alat-alat olahraga ringan dan cermin besar di satu sisi. Seorang wanita tinggi dengan potongan rambut pendek dan tubuh kekar menyambutnya. Usianya sekitar 40-an, tapi wajahnya memancarkan semangat muda. Ia mengulurkan tangan, tersenyum. Winda, ya? Aku Rara. Nggak usah tegang. Di sini kamu bukan murid. Kamu tamu kehormatan yang lagi belajar menghormati dirinya sendiri. Winda mengangguk, nyaris ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang menyambutnya tanpa tatapan penilaian. Mereka mulai sesi ringan, jalan di tempat, pengukuran tubuh, percakapan ringan tentang pola makan dan kebiasaan.
Tapi yang paling berkesan dari pertemuan itu adalah kalimat Rara sebelum Winda pulang. Transformasi bukan tentang menghilangkan lemak, tapi tentang mengangkat luka. Kamu sudah memulai langkah paling sulit. Datang. Sisanya tinggal bertahan. Winda tersenyum kecil, mengangguk, dan di dalam hatinya, untuk pertama kali setelah sekian lama, ada secercah rasa bangga. 3 minggu sejak pertama kali Winda melangkahkan kaki ke studio milik Tante Rara, dan baru kali ini ia menyadari, perubahan tidak hanya melelahkan, tapi juga menyakitkan. Hari ini, seperti biasa, ia datang pukul 9.45. Nafasnya sudah ngos-ngosan bahkan sebelum sesi dimulai, hanya karena naik tangga 1 tingkat. Tapi seperti biasa juga, Rara tidak pernah mengeluh, tidak menyindir, tidak memaksa. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Pelan-pelan, Win, kamu bukan tanding sama orang lain. Kamu lagi negosiasi sama dirimu sendiri." Winda mulai dengan pemanasan. Lengan diangkat, pundak diputar. Kakinya masih terasa berat. Keringat mulai membasahi pelipis bahkan sebelum masuk sesi utama. Hari ini mereka mencoba bodyweight squat dan step up. Gerakan yang terlihat sederhana di video, tapi begitu dilakukan, rasanya seperti dihukum. "Pelan aja. Nggak usah banyak. 3 kali aja dulu," kata Rara sambil mengawasi. Winda berjongkok perlahan, lututnya bergetar. Di hitungan kedua, tubuhnya gemetar. Di hitungan ketiga, ia hampir terjatuh. Tapi ia bertahan. Dengan nafas terengah dan wajah memerah, ia berdiri kembali sambil mengusap keringat. "Bagus." Rara bertepuk tangan kecil. "Yang penting kamu nggak berhenti." Namun bukan hanya tubuhnya yang berjuang, mentalnya juga mulai rapuh. Beberapa malam belakangan, ia menangis dalam diam. Rasa capek menyerang. Rasa lapar datang karena ia mengurangi jajan manis yang dulu jadi pelarian emosinya. Kadang ia ingin kembali ke versi dirinya yang dulu, yang bisa bangun siang, makan sesuka hati, dan tidak harus merasa sakit di seluruh tubuh setelah olahraga. Tapi kemudian ia ingat kata-kata Rara di minggu pertama. "Kalau kamu balik lagi ke kebiasaan lama, kamu juga akan balik ke rasa sakit yang lama. Dan kamu tahu betul, itu lebih menyakitkan daripada kaki pegal." Suatu sore, saat Winda sedang membuka lemari, ia menemukan jeans lamanya, yang terakhir kali bisa dipakai 2 tahun lalu. Iseng, ia coba pakai. Masih belum muat. Tapi kali ini, kancingnya nyaris menutup. Selisih 2 jari. Ia terdiam. Tidak senang, tidak sedih. Tapi ada rasa aneh yang menyeruak. Seperti, aku belum sampai, tapi aku sedang dalam perjalanan. Malam itu, Winda menuliskan sesuatu di buku catatannya. Hari ke-21. Aku hampir menyerah tadi pagi. Tapi aku ingat rasanya saat dihina tanpa kata. Rasanya saat dihapus dari kehidupan orang yang pernah memujaku. Dan aku tahu, aku tidak mau kembali ke sana. 3 minggu ini aku belum jadi cantik. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah jadi lebih kuat. Bahkan kalau hari ini aku masih terlihat gendut di mata Randy, aku sudah tidak kecil lagi di mata diriku sendiri. Keesokan paginya, saat akan berangkat ke studio Rara, Winda menerima pesan dari nomor asing. "Arvin, hai, maaf ganggu. Aku lihat kamu rutin ke tempatnya Rara ya. Kamu kelihatan serius. Salut, Arvin, teman game pagi kemarin." Winda terdiam sebentar. Nama itu familiar. Lelaki yang sempat membantu mengambil botol airnya 2 hari lalu di studio. Ramah, tidak menilai. Perlahan, sebuah senyum kecil terbentuk di wajah Winda. Bukan karena pesannya, tapi karena fakta bahwa dunia luar mulai memperhatikannya bukan karena tubuhnya, tapi karena usaha yang ia tunjukkan. Dan hari itu,
Sakit yang ia rasakan selama 3 minggu terasa sedikit lebih nikmat. Hujan turun perlahan di luar jendela, membasahi kaca dan menciptakan irama lembut yang menenangkan. Winda memandangi langit abu-abu dari balik tirai ruang tengah. Ada hari-hari ketika kenangan datang tanpa diminta, seperti sore itu. Ia berniat merapikan lemari pakaian yang selama ini hanya diisi seadanya. Kini, setelah tubuhnya mulai berubah sedikit demi sedikit, ia ingin menyortir apa yang bisa dipakai kembali. Saat membuka rak paling bawah, ia menemukan kotak plastik bening, berdebu, disimpan sejak 2 tahun lalu. Kotak itu penuh dengan pakaian yang pernah ia cintai, blus-blus cantik yang dulu sering ia pakai ke kantor, celana jeans high-waist yang dulu membuatnya merasa modis, dan sebuah dress krem lengan pendek dengan pita kecil di pinggang. Dress itu, ia sangat mengenalnya. Itu adalah pakaian yang ia kenakan saat pertama kali bertemu dengan keluarga besar Randy, saat mereka baru menikah. Winda tersenyum tipis, lalu duduk sambil memeluk dress itu. Jemarinya menyusuri jahitan kecil di pinggirnya, seolah bisa menyentuh kembali versi dirinya yang lama, yang muda, penuh semangat, dan masih merasa dicintai sepenuhnya. Flashback. 2 tahun lalu, di awal pernikahan, Randy masih suka menggenggam tangan Winda di tempat umum. Ia memuji masakan Winda, bahkan sering memotret momen-momen kecil mereka untuk diunggah. "Istriku ini jago banget masaknya," begitu tulisnya di salah satu postingan lama yang masih tersimpan di akun Facebook. Namun, semua itu mulai meredup ketika Winda berhenti bekerja. Ia memilih fokus menjadi istri, mengikuti permintaan Randy agar ia istirahat dulu, nggak usah capek-capek. Awalnya Winda senang, merasa itu bentuk kasih sayang. Tapi seiring waktu, rutinitas harian membuatnya kehilangan arah. Ia mulai makan berlebihan saat bosan, malas berdandan, dan perlahan, cermin tak lagi jadi tempat bersolek, melainkan tempat menghindar. Perubahan tubuhnya datang pelan-pelan. 5 kilo, lalu 10. Winda sadar, tapi saat ia ingin berdiet, Randy selalu bilang, "Kamu nggak usah maksa jadi kayak cewek-cewek itu. Kamu cukup kok buat aku." Tapi ketika berat badan naik lebih dari 20 kilo, Randy mulai berubah. Komentar-komentar kecil muncul. "Napas kamu makin berat ya. Itu bajunya kayaknya kesempitan deh. Win, kamu nggak mau coba olahraga? Biar lebih enak dilihat juga." Dan yang paling menyakitkan, "Kamu tahu nggak? Kadang aku malu pas ditanya teman-teman, ini istri loh." Winda pernah mencoba menangis di depannya, memohon agar Randy tidak mempermalukannya. Tapi Randy hanya diam, tidak memeluk, tidak menenangkan. Hanya berkata, "Aku cuma jujur." Kembali ke masa kini. Tangannya mengelus dress krem itu sekali lagi. Ia mencoba memakainya, perlahan dan penuh harap. Dress itu masih terlalu sempit. Resleting di belakang hanya naik sampai separuh. Winda menatap dirinya di cermin. Ia tidak menangis, tidak juga kecewa. "Baju ini mungkin belum muat," katanya pada bayangannya sendiri. "Tapi aku juga bukan perempuan yang sama waktu terakhir kali memakainya." Perempuan itu, yang dulu merasa hanya cukup saat dipuji orang lain, kini sudah mulai berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Ia belum selesai, tapi ia tidak lagi ingin diterima dengan syarat. Sore itu, Winda menulis lagi di catatan kecilnya. Hari ke-28. "Hari ini aku menemukan dress lamaku. Masih belum muat. Tapi aku juga sudah bukan istri yang diam dan meminta maaf atas tubuhku sendiri. Aku bukan sekadar angka di timbangan, tapi luka yang sedang sembuh dan belajar mencintai bekasnya." Dan hari itu, untuk pertama kalinya, kenangan masa lalu tidak membuatnya ingin kembali ke sana, tapi mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Pagi itu, Winda berdiri di depan cermin besar di studio Rara, mengenakan legging hitam dan atasan olahraga berwarna pastel. Rambutnya diikat rapi, wajahnya hanya bermodalkan sunscreen dan lip balm.
Tapi saat ia tersenyum, itu adalah senyum yang tidak pernah muncul sejak bertahun-tahun lalu. "Hari ini kamu kelihatan beda," komentar Rara sambil mencatat progres latihan Winda. "Beda gimana, Kak?" tanya Winda, sedikit malu. "Percaya diri. Cara kamu berdiri, cara kamu menatap orang. Nggak lagi nunduk terus. Itu progres terbaik dari semuanya," jawab Rara sambil tersenyum bangga. Winda tertawa kecil. Dulu ia tidak bisa membayangkan dirinya berdiri tegak di depan cermin tanpa memicingkan mata karena jijik pada pantulan tubuhnya sendiri. Tapi sekarang, ia mulai melihat tubuhnya dengan cara yang baru, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang sedang dia rawat. Minggu itu, Winda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani, pergi sendiri ke mall. Dulu, ia selalu menolak ajakan teman atau keluarga dengan berbagai alasan, padahal sebenarnya ia malu. Malu saat duduk di restoran dan merasa semua mata melihat ukuran tubuhnya. Malu saat mencoba baju dan petugas toko menyarankan ukuran lebih besar aja, Bu. Tapi kali ini, ia melangkah masuk ke sebuah toko baju wanita yang cukup populer. Ia sudah menargetkan satu set blus dan rok midi yang ingin dicoba. Tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Ia masuk ruang ganti, menutup tirai, dan muat. Blusnya jatuh dengan pas di bahu. Roknya melingkar di pinggang tanpa rasa sesak. Ia keluar dari ruang ganti dan melihat ke cermin besar di area luar. Winda menatap pantulan dirinya. Pipinya masih bulat, tubuhnya masih berisi, tapi ia kelihatan manis. Dan ia tahu itu. Seketika, ia mengambil ponsel, membuka kamera, dan mengambil foto dirinya. Bukan untuk Randy, bukan untuk membuktikan ke siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Saat keluar dari toko, ia melihat sebuah salon dengan neon sign bertuliskan, "Berganti gaya, bukan jadi orang lain." Entah kenapa, langkahnya masuk ke sana tanpa ragu. Ia memilih potongan rambut layar sebahu, minta diajari teknik make-up dasar dari mbak salon, dan bahkan membeli lipstik nude favorit yang direkomendasikan. Itu pertama kalinya dalam 5 tahun ia membeli sesuatu untuk tampil cantik, bukan sekadar menutupi kekurangan. Beberapa hari kemudian, ia iseng mengunggah fotonya di Instagram. Captionnya simpel, "Belajar tampil bukan buat siapa-siapa, tapi karena aku sayang sama diri ini." Komentar mulai berdatangan. Beberapa teman lama kaget. Ada yang bilang, "Win, makin cerah sekarang." Ada yang sekadar kasih emoji love. Tapi satu komentar membuatnya senyum lebih lebar. "Arvin train hard. Progres luar dalamnya luar biasa. Keep glowing. Jangan balik lagi ke bayangan masa lalu ya." Malam itu, Winda duduk di balkon apartemennya sambil menikmati teh hijau dan menulis lagi di catatan harian. Hari ke-36. "Hari ini aku keluar rumah tanpa alasan. Harus. Aku pakai baju yang aku suka. Aku senyum ke orang asing. Aku bahkan tidak memikirkan Randy seharian penuh. Mungkin ini namanya bebas. Ternyata, tanpa Randy pun aku bisa." Winda belum tahu bahwa perjalanan ini akan segera mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Tapi kali ini, ia akan berdiri dari posisi yang jauh lebih kuat. Hari itu, Winda datang ke gym lebih awal dari biasanya. Studio Rara sedang direnovasi sementara, jadi ia memilih datang ke tempat latihan umum yang juga menjadi tempat langganan beberapa anggota komunitas kebugaran. Ia datang dengan hoodie hitam longgar dan legging abu-abu gelap. Tidak ada niat menarik perhatian. Tapi kenyataannya, mata Arvin langsung tertuju padanya sejak ia masuk. Ia mengenalnya. Beberapa kali mereka saling sapa, tapi hanya sebatas itu. Arvin, dengan postur tinggi dan senyum santai, adalah salah satu pelatih freelance di gym tersebut, tapi ia tidak pernah mengomentari bentuk tubuh orang. Bahkan saat pertama kali bertemu Winda, ia hanya mengatakan satu hal,
Keren banget kamu udah mulai. Itu langkah paling susah. Hari itu, mereka akhirnya latihan di area yang sama. Udah pernah coba deadlift? Tanya Arvin sambil menunjuk barbel sedang. Winda tertawa pelan. Pernah, gagal. Yuk, coba lagi. Kali ini nggak usah mikir kuat atau enggaknya. Coba aja. Awalnya ia ragu, tapi Winda menuruti. Di bawah bimbingan Arvin, ia mencoba teknik dasar. Gerakannya tidak sempurna, tapi tidak buruk. Lumayan banget. Kamu tahu nggak? Kebanyakan orang kuat di luar tapi lemah di kepala. Tapi kamu ini, kepala kamu udah mulai kuat, Win, katanya sambil mengusap sedikit keringat dari dahinya. Winda terdiam. Bukan karena pujiannya, tapi karena itu pertama kalinya ada pria memuji dirinya bukan karena tampilan luar, tapi karena prosesnya. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai sering berbincang. Awalnya seputar tips latihan, lalu soal makanan sehat, lalu soal hal-hal yang lebih pribadi. Seperti saat mereka sama-sama duduk di bangku gym usai latihan. Kenapa kamu mulai olahraga? Kalau boleh tahu, tanya Arvin. Winda menatap ke arah jendela besar yang menghadap parkiran. Awalnya, karena aku ingin balas dendam. Tapi sekarang, kayaknya aku pengen ngebuktiin ke diriku sendiri kalau aku pantas untuk dipilih. Bahkan sama diri aku sendiri. Arvin tidak bertanya lebih lanjut. Tapi dari caranya menatap Winda sore itu, terlihat jelas. Ia melihat sesuatu dalam diri Winda yang bahkan Randy tidak pernah lihat. Sore itu, setelah sesi selesai, Arvin menyodorkan sesuatu. Ini, katanya. Sebuah botol air minum stainless hitam, ada stiker kecil di sampingnya bertuliskan, Progress, not perfection. Buat aku. Winda bertanya kaget. Buat yang berani terus datang walau kemarin hampir nyerah. Kamu layak dapat itu. Winda menerimanya sambil tersenyum. Meski pipinya terasa hangat. Ia tahu itu bukan hadiah besar. Tapi perhatian kecil seperti itu terasa jauh lebih bernilai dibanding perhiasan yang pernah diberikan Randy, yang selalu dibarengi tuntutan. Kurangi makan, ganti penampilan, jangan memalukan. Malam itu, Winda menatap botol air minum barunya. Ia memutar tutupnya perlahan, lalu tertawa kecil. Sepele, tapi membuat hatinya ringan. Di catatan hariannya, ia menulis, Hari ke-42. Hari ini seseorang menatapku bukan karena tubuhku, tapi karena caraku bertahan. Bukan karena aku cantik, tapi karena aku berproses. Dan rasanya hangat. Mungkin ini yang namanya dihargai sebagai manusia. Winda belum tahu kemana arah kedekatannya dengan Arvin. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa tak terlihat. Dan lebih penting lagi, ia mulai benar-benar melihat dirinya sendiri. Hujan baru saja reda ketika suara plak dari depan pintu menggema di dalam apartemen Winda. Sebuah amplop coklat tergeletak di bawah pintu. Ia membungkuk, mengambilnya, dan melihat nama pengirim yang tertera di sudut kiri. PT Mitra Karya Bersama, Divisi Pemasaran. Jantungnya berdebar pelan. Itu perusahaan tempat Randy bekerja. Ia membuka amplop dengan hati-hati. Kertas tebal berwarna hitam elegan dengan huruf keemasan muncul di dalamnya. Undangan pesta tahunan divisi pemasaran. Acara paling bergengsi yang selalu dihadiri semua karyawan beserta pasangan mereka. Acara yang tahun lalu membuat Winda berderai air mata. Karena ia tidak diundang. Karena suaminya membawa wanita lain dan mengenalkannya sebagai istrinya. Kini, setahun telah berlalu. Dan undangan itu sampai ke tangannya. Winda tidak tahu apa maksud Randy mengirimkan undangan itu. Tapi ia tahu satu hal. Ia akan datang. Bukan untuk Randy. Bukan untuk Gina. Tapi untuk dirinya sendiri. Yang setahun lalu dihinakan. Dikubur dalam rasa malu.
dan dipaksa merasa tidak layak. Winda duduk di meja makan kecil dengan laptop terbuka. Ia mengetik pesan ke Tante Rara. "Kak, aku butuh bantuan buat tampil di pesta. Aku mau nunjukin ke semua orang kalau aku yang dulu bukan yang sekarang." Tak lama kemudian, balasan datang. "Akhirnya, ayo kita rancang penampilan terbaik. Tapi ingat, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang merayakan kamu yang baru." Winda mengangguk sendiri. Di layar laptopnya, ia membuka tab pencarian. Gaun pesta elegan, warna netral untuk tubuh berisi. Ia tidak mencari sesuatu yang mencolok, hanya ingin tampil sebagai dirinya sendiri, versi terbaiknya. 2 minggu sebelum pesta, ia rutin latihan bersama Rara dan juga sesekali dengan Arvin. Suatu sore, usai sesi gym, Arvin menghampirinya. "Kayaknya kamu lagi nyiapin sesuatu ya?" tanya Arvin sambil menyeruput smoothies. Winda tersenyum kecil. "Iya, semacam pembuktian." Arvin diam sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau kamu datang ke tempat itu, dan orang-orang melihat kamu sekarang, mereka pasti nggak akan percaya kamu pernah dianggap tidak cukup." Kalimat itu membuat dada Winda hangat. Ia tak menjawab, tapi sorot matanya berbicara banyak. Seminggu sebelum hari H, Randy mengirim pesan. "Randy, undangan udah kamu terima kan?" Winda, "Sudah." "Randy, datang aja ya. Aku udah bilang ke temen-temen kamu mungkin hadir tahun ini." Winda, "Jadi sekarang aku cukup pantas buat dibawa?" "Randy, aku cuma nggak mau kamu drama kayak tahun lalu." Winda menatap layar ponselnya. Tidak ada amarah, tidak ada tangis. Yang ada hanyalah penegasan dalam hati. "Aku akan datang, tapi bukan sebagai wanita yang menunggu dipilih. Aku datang sebagai perempuan yang sudah memilih dirinya sendiri." Malam itu, ia menempel sticky note besar di kaca cerminnya. "Aku bukan korban. Aku bukan pelengkap. Aku adalah pusat kisahku sendiri." Dan tepat di bawahnya, ia menulis besar-besar, 6 hari lagi. Hari ke-49. Pesta itu datang kembali. Tapi aku yang akan datang kali ini bukan istri yang ditolak. Aku akan hadir sebagai perempuan yang tidak lagi menyembunyikan dirinya. Pesta tinggal menghitung hari. Dan Winda sudah bersiap. Bukan dengan amarah, tapi dengan keanggunan. Malam pesta tiba. Jakarta gemerlap dengan lampu-lampu kota yang berkilau di balik jendela tinggi ballroom Hotel Grand Aurora, tempat digelarnya acara tahunan PT Mitra Karya Bersama. Musik instrumental menyambut para tamu yang berdatangan dalam balutan gaun dan jas terbaik mereka. Sementara itu, di sebuah kamar hotel yang disewa khusus untuk persiapan, Winda berdiri mematung di depan cermin besar. Gaun satin berwarna champagne yang membungkus tubuhnya dengan pas memantulkan cahaya dengan lembut. Rambutnya disanggul sederhana dengan beberapa helaian ikal dibiarkan jatuh di sisi wajah. Riasan wajahnya natural, tapi memancarkan keanggunan yang tidak bisa disangkal. "Napas," kata Tante Rara sambil membetulkan letak kalung Winda. "Kamu kelihatan luar biasa, Win. Tapi yang paling cantik dari kamu malam ini bukan gaunnya, bukan rambutnya, tapi caramu berdiri tegak." Winda tersenyum, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Malam ini ia akan kembali menjejak tempat yang pernah membuatnya ingin menghilang. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai bayangan di pinggir ruangan. Ia datang sebagai pusat perhatian. Saat melangkah masuk ke ballroom, semua mata secara otomatis menoleh. Winda berdiri di ambang pintu, langkahnya mantap, senyum tenang di wajahnya. Dalam sekejap, bisikan mulai terdengar. "Siapa itu? Cantik banget. Kok kayaknya familiar?" "Ya." Dan tepat di tengah ruangan, Randy yang tengah berbincang dengan atasannya, menoleh. Matanya membelalak. Ia mengenali siluet tubuh itu,
cara berjalan itu, tapi penampilannya, itu bukan Winda yang ia tinggalkan setahun lalu. Winda berhenti sejenak saat tatapannya bertemu mata Randy. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Ia tidak berlari ke arahnya, tidak juga menghindar. Ia hanya berdiri sebagai dirinya sendiri, penuh, utuh. Di sisi Randy, Gina yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman malam itu, menatap tajam ke arah Winda. Ia menyipitkan mata, mencoba mencari celah untuk mengejek, tapi tidak menemukan satupun. Malam ini, dialah yang tampak gugup. Acara mulai berjalan. Winda duduk di meja VIP yang tidak jauh dari panggung utama, tempat para tamu kehormatan duduk. Ia diundang langsung oleh panitia internal, karena selama ini ia masih tercatat sebagai istri sah salah satu manajer divisi. Tapi yang tidak diketahui semua orang, malam ini Winda datang bukan sebagai plus one. Arvin muncul tak lama kemudian. Ia mengenakan setelan jas navy yang membuat posturnya makin tegap. Saat melihat Winda, ia berhenti sejenak. Mata mereka bertemu, dan tanpa suara, Arvin mengangguk kagum. "Aku udah tahu kamu cantik," bisiknya saat tiba di sisi Winda. "Tapi malam ini, kamu memancarkan sesuatu yang gak bisa dilawan siapapun." Sepanjang malam, Winda menerima banyak perhatian. Beberapa kolega Randy mulai menyapanya, meski awalnya ragu. "Winda, ya? Maaf banget dulu gak ngenalin. Kamu kelihatan beda banget sekarang. Keren." "Ini Winda? Ya ampun. Randy gak pernah cerita kamu secantik ini." Winda hanya tersenyum menanggapi semuanya. Tapi di balik senyuman itu, ada satu hal yang selalu terngiang. "Kalian tidak melihatku saat aku dipatahkan. Tapi malam ini, kalian tidak bisa menolak melihatku berdiri." Randy akhirnya menghampiri Winda saat acara hampir selesai. Ia berdiri kaku di hadapannya, mencoba menyembunyikan rasa terkejut dan canggungnya. "Winda, kamu berubah banget." Winda menatapnya lurus. "Iya, karena dipaksa." Randy berdeham. "Aku seneng kamu datang. Kamu cantik malam ini." Winda tersenyum tipis. "Sayangnya, pujian kamu sekarang udah nggak penting lagi." Lalu ia berbalik, meninggalkan Randy berdiri dengan tatapan kosong. Ia berjalan ke arah Arvin yang menunggunya dengan tangan terulur. Mereka melangkah bersama keluar ballroom, meninggalkan denting gelas dan tepuk tangan palsu di belakang. Hari ke-56. "Malam ini aku datang ke tempat yang pernah membuatku hancur. Tapi aku tidak lagi merasa kecil. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk mengembalikan diriku yang dulu pernah dikubur oleh rasa malu." Sudah seminggu sejak pesta kantor yang mengubah segalanya. Winda kembali menjalani rutinitasnya. Latihan bersama Tante Rara. Sesekali bertemu Arvin untuk minum kopi dan ngobrol ringan. Namun hari-hari tenangnya mulai terusik oleh pesan-pesan dari orang yang selama ini mengabaikannya. "Randy." Pesan pertama datang pagi hari. "Randy, kamu bisa ketemu sebentar? Mau ngobrol baik-baik." Winda tidak langsung menjawab. Pesan berikutnya datang malamnya, lalu besoknya, dan hari berikutnya lagi. "Randy, aku salah. Tapi aku nggak pernah berhenti peduli sama kamu." "Randy, Gina bukan siapa-siapa. Itu cuma pura-pura waktu itu." "Randy, kamu cantik sekarang. Win, kita bisa mulai dari awal." Suatu sore, Randy muncul di depan apartemen Winda tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di bawah, menatap ke atas seperti anak kecil mencari perhatian. Winda turun, hanya karena tidak ingin masalah itu berlarut-larut. Ia berdiri beberapa langkah dari Randy, menjaga jarak, secara fisik dan emosional. "Win, kamu beneran berubah banget." Randy membuka pembicaraan. "Waktu di pesta, aku kaget.
Kamu kelihatan luar biasa. Winda mengangguk singkat. Dan kamu berharap aku berterima kasih atas pujian itu? Randy tertawa kecil. Canggung. Enggak. Maksudku, aku sadar aku salah. Aku malu. Aku egois. Tapi sekarang aku lihat kamu dan aku ngerasa bodoh. Bukan cuma ngerasa, potong Winda. Tatapannya tajam namun tenang. Kamu memang bodoh. Tapi bukan karena kamu meninggalkanku waktu aku gemuk. Kamu bodoh karena kamu pikir cinta hanya soal bentuk tubuh. Hening sesaat. Randy menatapnya. Lalu mencoba mendekat. Kita bisa mulai lagi. Aku udah berubah. Winda mundur selangkah. Aku juga sudah berubah, Ren. Tapi bukan untuk kembali ke kamu. Aku berubah karena aku belajar mencintai diriku sendiri. Dan mencintai diriku berarti menjauh dari orang yang membuatku merasa tidak layak. Kata-kata itu seperti tamparan yang tidak bisa dibalas. Setelah Randy pergi dengan langkah gontai, Winda naik ke apartemen dan membuka ponselnya. Ada satu pesan baru dari Arvin. Arvin, mau ngopi sore ini? Aku nemu tempat yang kayaknya kamu suka. Nggak rame. Ada teh hijau favorit kamu juga. Winda tersenyum. Ia tidak langsung membalas. Tapi hatinya terasa hangat. Bukan karena ada pria lain yang tertarik padanya. Tapi karena ia sudah tidak lagi terikat pada masa lalu yang mengekangnya. Beberapa hari kemudian, Winda dan Arvin duduk berseberangan di sebuah kafe kecil bernuansa Jepang. Mereka bicara tentang banyak hal. Tentang mimpi kecil Winda membuka usaha. Tentang Arvin yang ternyata suka melukis di waktu senggang. Dan tentang bagaimana hidup bisa sangat lucu dan tak terduga. Dulu aku pikir cinta itu harus menyakitkan, ucap Winda sambil mengaduk tehnya. Tapi kamu bikin aku sadar, ternyata cinta juga bisa tenang. Arvin menatapnya. Matanya lembut. Cinta seharusnya bikin kamu merasa aman, bukan merasa harus jadi orang lain. Hari ke-63. Aku tak pernah menyesal pernah mencintai Randy. Tapi aku akan sangat menyesal kalau aku mengorbankan diriku sendiri demi cinta yang salah. Aku tidak butuh dia menyesal. Aku hanya butuh aku. Yang baru. Yang bebas. Yang damai. Winda duduk di kursi kayu sederhana di sudut toko kecilnya. Di hadapannya, rak-rak minimalis berisi botol-botol infused water, teh herbal racikan sendiri, dan beberapa camilan sehat buatan rumah. Di jendela, tulisan besar menghiasi kaca. Namai diri toko sehat ruang cerita. Mencintai tubuhmu dimulai dari mendengarnya. Bulan-bulan terakhir adalah masa penuh kerja keras. Winda memanfaatkan tabungannya, ditambah dengan dukungan komunitas sehat tempat ia bergabung, untuk membuka toko ini. Namun lebih dari sekadar tempat jualan, Namai Diri adalah tempat di mana orang-orang yang pernah merasa tidak cukup, bisa datang dan merasa diterima. Hari itu, pelanggan pertama datang sebelum toko resmi buka. Seorang wanita muda, tampak malu-malu. Maaf, ini, udah buka belum? Tanyanya dari pintu. Winda tersenyum. Buat yang butuh tempat cerita, selalu buka. Masuk. Ya. Wanita itu masuk, memandangi rak produk sambil bercerita pelan tentang bagaimana ia baru putus karena dianggap terlalu kurus dan gak menarik. Winda mendengarkan dengan sabar, lalu menyodorkan secangkir teh bunga telang dan camilan kacang panggang. Aku gak bisa janji bikin kamu sembuh, kata Winda. Tapi di sini kamu gak akan ditanya kenapa kamu gak cukup. Karena kamu udah cukup. Wanita itu menangis pelan. Dan saat ia pulang, senyum kecil terlihat di wajahnya. Itulah tujuan Winda membuka tempat ini. Bukan untuk jualan, tapi untuk menjadi tempat pulang bagi yang pernah merasa hilang. Beberapa hari kemudian, Arvin datang membawa bingkisan kecil. Ini hadiah buat pembukaan toko.
katanya. Di dalamnya, ada lukisan kecil cat air bergambar seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar, menyiramnya dengan air, meski akarnya tampak terluka. Ini kamu, kata Arvin. Pohon yang tumbuh, bukan karena dunia ramah, tapi karena kamu tidak berhenti merawat dirimu sendiri. Winda terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia memeluk lukisan itu. Di rumah, Winda membuka album lamanya. Foto-foto lamanya bersama Randy masih ada, tapi sudah tak terasa menyakitkan. Ia tak buru-buru membuangnya. Ia hanya menyimpannya kembali dengan tenang, lalu menuliskan satu catatan kecil. Terima kasih sudah membuatku belajar bahwa rasa sakit bisa jadi bahan bakar. Tapi aku tidak akan kembali ke dalam api itu. Hari ke-87. Bahagia tidak datang dalam bentuk pesta. Kadang ia hadir dalam wangi teh hangat, senyum orang asing, atau pelukan dari seseorang yang tidak pernah menuntut kita jadi siapa-siapa. Hari ini aku tidak sempurna, tapi aku tidak lagi merasa perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Undangan reuni besar perusahaan datang sebulan sebelum acara. Kali ini bukan sekadar pesta kantor tahunan, tapi acara khusus memperingati 20 tahun berdirinya PT Mitra Karya Bersama. Acara bergengsi yang akan dihadiri para mantan karyawan, manajer senior, hingga direksi pusat. Nama Winda tertera jelas di daftar tamu. Bukan sebagai pasangan dari siapapun, tapi sebagai pemilik salah satu mitra UMKM pendukung acara. Produk infus herbal dan makanan sehat dari Namai Diri dipercaya untuk konsumsi selama acara berlangsung. Ini bukan soal balas dendam, kata Winda kepada Tante Rara saat fitting kebaya modern yang ia kenakan. Aku cuma ingin berdiri sebagai diriku, tanpa nama siapapun di belakangku. Tante Rara tersenyum bangga. Dan malam itu, sayang, dunia akan tahu siapa yang seharusnya malu. Malam reuni datang. Ballroom Hotel Bintang 5 kembali menjadi saksi. Tapi kali ini bukan saksi air mata, melainkan kebangkitan. Winda memasuki ruangan dalam balutan kebaya krem dengan bordir emas halus. Rambut disanggul anggun, riasan minimalis yang menonjolkan aura alami. Tatapannya tegas, penuh keyakinan. Seperti ratu yang tak lagi butuh tahta untuk diakui. Semua mata tertuju padanya. Lagi. Tapi kali ini, bukan karena tubuh yang berbeda, tapi karena wibawa yang tak bisa ditawar. Randy melihatnya dari kejauhan. Ia masih bekerja di sana, meski jabatannya kini tergeser. Ia berdiri bersama Gina, yang kini tak lagi semegah dulu. Wajah Gina menegang saat melihat Winda disambut hangat oleh manajer utama acara. Selamat datang, Bu Winda, sapa MC dari panggung. Beliau adalah founder dari Namai Diri, mitra kami malam ini yang mendukung gaya hidup sehat untuk semua. Winda berdiri sebentar, tersenyum, membungkuk sopan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu mantan istrinya Randy, ya. Yang dulu nggak pernah diajak ke acara, katanya. Kok dia kelihatan jauh lebih elegan dari Gina, sih? Saat waktu makan malam tiba, Winda sengaja berjalan ke arah meja tempat Randy dan Gina duduk. Langkahnya pelan tapi mantap. Orang-orang menoleh, menahan napas. Randy berdiri gugup. Winda, aku nggak nyangka kamu diundang ke sini. Winda menatapnya. Senyumnya tenang, tapi ucapannya menusuk dengan sopan. Aku diundang bukan karena kamu, tapi karena usaha yang kamu remehkan. Gina menggenggam lengan Randy, tapi suaranya menyentak. Kamu masih dendam, ya? Ini semua cuma ajang pamer, ya? Winda tertawa pelan, nyaris tak terdengar. Aku nggak datang untuk pamer. Aku datang untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di tempat ini tanpa rasa malu, bahkan setelah kalian, memalukan aku dulu. Ia mendekat sedikit, matanya menusuk tajam ke arah Gina. Kamu tahu, Gina?
Wanita yang kamu gantikan malam itu, istri sah yang kamu injak harga dirinya, itu aku. Hening. Semua orang yang mendengar menoleh. Randy pucat. Gina ternganga. Dan Winda berdiri tegak. Tapi terima kasih. Karena kalian, aku menemukan diriku. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan dua wajah yang kini penuh ketidakpercayaan dan rasa malu. Beberapa menit kemudian, Arvin menyusul Winda di luar ballroom. Ia menggenggam tangan Winda dan menatapnya dalam. Kalau ada satu hal yang gak berubah dari kamu, Win, itu keberanianmu. Winda menatapnya sambil menahan haru. Dulu aku diam karena takut. Sekarang aku bicara karena aku tahu aku berharga. Arvin mengangguk. Dan kalau kamu bersedia, aku ingin jadi saksi setiap langkah baru kamu ke depan. Hari ke-121. Hari ini aku bicara bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyembuhkan bagian diriku yang dulu tak bersuara. Aku tidak menyesal mencintai orang yang salah, tapi aku bangga karena akhirnya aku memilih mencintai diriku sendiri. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut ke dalam ruang tamu kecil milik Winda. Di atas meja rotan, secangkir teh jahe mengepul bersama buku catatan lusuh bertuliskan tangan-tangan pengunjung toko. Kesaksian, curahan hati, pujian, bahkan sekadar ucapan terima kasih. Winda duduk di lantai beralaskan karpet tipis, membuka halaman demi halaman dengan senyum yang tak bisa ia tahan. Tangannya berhenti pada satu tulisan. Mbak Winda, makasih ya udah ngingetin aku kalau ukuran tubuh nggak pernah nentuin harga diri. Aku pulang dari sini bawa harapan. Ia menarik napas panjang, lalu menatap dirinya sendiri di cermin kecil di dinding. Rambutnya kini lebih pendek, praktis, mencerminkan kehidupannya yang baru. Wajahnya tanpa make up hari itu, tapi tetap terlihat segar. Dan tubuhnya, meski tidak seramping standar model di iklan, adalah tubuh yang ia rawat dengan cinta, bukan paksaan. Dulu, Winda berusaha keras untuk berubah agar diterima. Sekarang, ia berubah karena ia tahu dirinya layak bahagia. Sore itu, Winda berjalan ke taman kota untuk menjadi pembicara tamu dalam acara komunitas Perempuan Sembuh dari Luka. Ia berbicara tanpa naskah, hanya dengan hati. Saya pernah berpikir, saya harus kurus supaya dicintai, harus cantik supaya dihargai. Tapi ternyata, yang saya butuhkan bukan tubuh baru. Yang saya butuhkan adalah pandangan baru terhadap diri sendiri. Wajah-wajah di hadapannya menatap dengan mata berkaca. Kita boleh berubah, tapi bukan demi membalas dendam. Bukan demi pengakuan dari orang lain. Kita berubah karena kita ingin hidup yang utuh, bukan hidup yang terus menunggu validasi. Tepuk tangan menggema. Beberapa wanita mendatanginya, menangis, berpelukan. Winda memeluk balik dengan tulus, karena ia tahu pelukan itu dulu pernah ia butuhkan sendiri. Malamnya, Arvin menemaninya di balkon kecil apartemen. Mereka duduk berdua, diam-diam menikmati angin Jakarta yang tak pernah benar-benar tenang. Kalau kamu bisa mengulang semua dari awal, tanya Arvin pelan, kamu mau menghindari pernikahan sama Randy? Winda berpikir sejenak, lalu tersenyum. Enggak, karena kalau bukan karena semua luka itu, aku nggak akan kenal dengan diriku yang sekarang. Arvin menggenggam tangannya. Kamu tahu nggak, dari semua hal yang aku kagumi dari kamu, bukan perubahanmu yang paling memukau. Winda menoleh, penasaran. Tapi keberanian kamu untuk tetap lembut, bahkan setelah disakiti begitu dalam. Winda tertawa kecil. Lembut bukan berarti lemah. Vin, kadang butuh kekuatan luar biasa buat tetap jadi manusia yang penuh kasih setelah dihancurkan. Hari ke-150. Hari ini, aku melihat diriku di cermin, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa ragu. Aku cantik.
Bukan karena tubuhku, tapi karena aku hidup dengan jujur, dengan luka yang telah berubah jadi pelita. Aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah minta maaf atas itu. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.